Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, semoga selalu dalam kondisi sehat dimanapun berada. Pada video ini saya ingin membuat sebuah tutorial cara membuat form login di Java NetBeans. Saya berencana ingin membuat beberapa video atau satu playlist tutorial membuat project. Kebetulan saya di kampus juga ada tugas membuat project service HP menggunakan Java NetBeans. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara pelan dan bertahap. Mungkin saya juga masih belajar. Oke, kita maksud saja. Pertama kita pilih file, new project, Java, biasa Java application, dan next. Di sini saya akan membuat nama projectnya yaitu iLupi. Nama project saya iLupi dan saya menambahkan nomor BP di belakangnya. Nah, ini emang sekalian untuk membuat tugas kampus. Nah, ketika kita baru selesai membuat sebuah project, maka akan muncul sebuah Java class yang dengan nama sesuai dengan nama project yang kita buat. Ini tuh bisa kita abaikan dulu. Hanya kita pilih short patch. Nah, di sini kita akan buat sebuah package baru. Di sini saya akan membuat sebuah package yang namanya config, tapi baru kita buat saja, belum kita apa-apakan karena ini untuk menyambungkan dengan database nantinya. Oke, selanjutnya saya juga akan membuat package yang namanya yaitu package icon, yang dimana nanti kita akan menyimpan foto, gambar, icon semuanya ke dalamnya. Selanjutnya saya membuat Java package yaitu form. Nah, di form inilah letak project kita seperti login, menu nantinya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita klik kanan di package form, terus kita pilih JFrame form, dan kita buat nama formnya. Itu kalau saya membuat nama form saya itu form login yang ada nomor BP di belakangnya. Nah, ini adalah tampilan otomatis atau default ketika kita membuat sebuah form, yaitu JFrame form. Oke, selanjutnya saya ingin menjalankan default form yang sudah saya buat, atau ini bisa disebut panel ya, panel. Nah, jika baru kita buat dan kita jalankan, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan, masih polos dan kosong. Karena belum kita tambahkan apa-apa. Lalu selanjutnya saya ingin menghilangkan tanda silang, perbesar dan minimize yang ada di form ini ke bagian atas lah, dengan cara desain, klik panelnya atau frame-nya, kita klik properties, klik kanan terus properties, dan kita cari undercorrect. Sebentar. Lalu jika sudah ketemu, kita centang atau kita klik. Setelah itu kita coba jalankan lagi. Maka hasilnya akan seperti ini, polos. Yang dimana tombol silang, maximize dan minimize-nya sudah hilang, tapi tidak bisa kita geser-geser. Tapi sekarang kita bandingkan lagi. Jika tidak kita aktifkan undercorrect-nya, klik lagi properties dan kita hilangkan checklist yang ada di undercorrect. Oke, terus kita jalankan lagi, maka hasilnya akan, dia bisa di drag atau digeser-geser. Lalu masih ada tombol keluarnya, tombol maximize dan minimize. Oke, kita klik lagi atau kita aktifkan lagi undercorrect-nya. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini beda halnya dengan yang default tadi. Kita bisa kita klik lalu kita drag atau kita geser-geser. Tapi yang undercorrect ini kita tidak bisa kita drag, kita klik atau kita apapun itu. Maka kita akan menambahkan sebuah program khusus di dalam frame ini. Caranya itu kita klik kanan, kita pilih event, dan kita pilih yang namanya mouse
press. Nah, di sini kita hapus saja dulu. Lalu kita kembali lagi di desain, kita klik kanan lagi, pilih event, terus mouse drag di mana bentar? Oke, mouse drag. Oke. Setelah itu kita dulu coding dulu di public class intxx dan intxy. Kenapa int? Karena ini bersifat angka ya kawan-kawan. Angka nanti kita geser itu hitungannya angka, dan emang sudah aturannya begitu kawan-kawan. Selanjutnya setelah kita buat public class-nya, di bawah public class-nya intxx dan intxy, selanjutnya kita akan mengcoding atau memasukkan program ke dalam Formos. Oke, pertama kita akan membuat program di Formos. Press yang pertama itu kawan-kawan bisa ikuti program yang saya buat. Jika terlalu cepat bisa kawan-kawan pause dulu atau perlambat videonya. Oke, setelah itu kita coba jalankan program. Nah, dari yang sebelumnya tidak bisa digeser, sekarang kita sudah bisa geser dan kita pindah-pindahkan. Oke. Oke, kawan-kawan, karena form kita masih polos, saya ingin menambahkan sebuah icon ke dalamnya biar lebih bagus. Sini saya juga sudah ada aplikasi icon yang bisa teman-teman download. Saya menggunakan icon 8. Di aplikasi ini lengkap beberapa banyak icon lah untuk memperbagus atau memperindah tampilan kita. Oke, langsung saja di sini karena saya ingin buat button keluar, maka kawan-kawan bisa cari lalu pilih yang rasanya bagus atau yang mau digunakan. Klik lalu kawan-kawan seret dan masukkan ke dalam package icon yang sudah kita buat di awal tadi. Yang jika berhasil, yang dari awal warna icon itu gelap, maka akan terang, berubah menjadi warna kuning. Dan nanti akan ada isinya, kawan-kawan. Sekarang kita akan menampilkan icon yang sudah kita download tadi dengan cara kita ambil label, terus kita klik kanan, lalu kita pilih properti. Nah, di sini ada yang namanya icon. Kawan-kawan bisa klik titik 3 yang di ujung. Terus di sini ada package. Nah, di package ini kawan-kawan pilih panah ke bawah dan pilih yang icon. Package icon yang sudah kita isi tadi. Lalu di file kita pilih foto yang sudah kita masukkan. Pause. Lalu kita klik 2 saja untuk menghilangkan tulisannya karena tidak perlu ya kawan-kawan. Terus kita sesuaikan letaknya dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, tapi belum bisa kita gunakan karena belum kita kasih coding atau kita buat program di dalam icon tersebut. Nah, di sini kita keluarkan dulu. Oke, terus kita klik icon tersebut, klik kanan, pilih event, terus kita cari yang namanya
mouse klik. Nah, ini yang paling atas. Setelah itu kita bersihkan saja dulu ini tulisan awalnya. Terus kita buat program dispose atau kita ketik dispose. Oke. Setelah itu kita jalankan lagi programnya. Lalu kita coba klik. Oke, sudah berhasil ya kawan-kawan. Kita coba sekali lagi. Oke, coba klik. Nah, oke di sini berarti program button keluarnya sudah berhasil. Setelah itu kawan-kawan bisa cari icon-icon yang ingin kawan-kawan gunakan. Karena saya sudah ada dan saya ingin menggunakan yang lama, jadi saya tinggal ambil icon lama saya dan saya pindahkan ke halaman ke package icon saya. Oke, setelah itu kita ubah dulu nama panelnya. Terus saya buat saja button exit. Oke. Nah, selanjutnya bagian yang paling bisa saya bilang kurang saya suka yaitu bagian desain mendesain. Ini bisa kawan-kawan sesuaikan saja. Di sini mungkin saya cepatkan saja durasinya karena desain itu sesuai selera masing-masing. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, di sini saya menggunakan set layoutnya itu absolute karena supaya tidak mempengaruhi komponen lain misalnya ini. Nah, jika kita menggunakan free design, maka ketika kita geser label ini ke button keluar akan berpengaruh yaitu akan bergeser. Nah, jika kita pilih absolute tidak akan berpengaruh kawan-kawan. Ini untuk memperbagus atau memperindah tampilan, saya membuat panel di dalam panel. Oke, kita membuat dua panel. Panel yang di atas untuk username dan yang panel yang di bawah untuk password. Oke, di sini kita masukkan JText field ke dalam panel yang di atas. Lalu kita tambahkan button bisa terlebih dahulu. Untuk panel password, kita bisa pilih password field yang dimana ketika kita klik nanti tidak terlihat atau bintang-bintang lah tampilannya. Di untuk memasukkan password lebih aman. Ya, saya ingin memasukkan icon yang lain yang sudah saya download tadi dengan cara yang sama. Tapi saya copy dari button keluar, lalu kita tinggal ubah ikonnya, menyesuaikanlah dengan yang kawan-kawan inginkan.
Oke, ketika tampilan rasanya sudah selesai, saya ingin menambahkan program. Ketika kita klik username, maka username ini akan hilang atau menjadi kosong. Lalu kita pindahkan ke password, maka password akan kosong. Dan begitu sebaliknya. Mungkin kalau teman-teman pusing bisa ikuti saja atau lihat saya dulu contoh programnya supaya mengerti. Di sini kita klik kanan di username, kita pilih event dan fokus. Kita cari fokus lalu pilih fokus gain. Gain, itulah namanya. Kita hilangkan saja coding itu dulu, kawan-kawan. Terus ikuti program yang saya buat. Jika terlalu cepat, kayaknya udah pelan sih. Nah, oke salah. Ini string. Nah, bisa kawan-kawan ikuti. Jika ingin lebih lambat, bisa diperlambat atau di pause di bagian programnya biar bisa diketik. Di sini saya buat string user ini cuman untuk deklarasi. Terus ambil dari text user yaitu field tadi. Lalu kita lanjutkan menggunakan equals. Nah, username yang besar ini kawan-kawan ambil dari text edit. Jadi kan kawan-kawan udah membuat di username itu text editnya menjadi username. Nah, sesuaikan dengan itu. Jika besar sesuaikan dengan besar. Jika kecil sesuaikan kecilkan juga. Oke. Oke, selanjutnya pilih event, fokus lagi dan fokus loss. Nah, di sini programnya sama saja sih. Beda tapi tidak terlalu jauh. Emang kebanyakan sama kawan-kawan. Jika saya coba run, nah yang saya maksud seperti itu. Ketika kita kursornya di username, maka tulisan username akan hilang. Tapi ini karena belum selesai jadi hilang walaupun dipindahkan. Oke, kita lanjutkan ke programnya. Event, fokus, dan fokus loss. Kita lanjutkan sama programnya sama tapi beda dikit apa ya? Beda dikit. Ya beda dikit lah. Oke, ikuti saja program yang saya buat. String. Oke, sama user. Deklarasinya terus pilih text username. Ambil lagi di get. Oke. Setelah selesai kita coba jalankan. Nah, ketika username-nya diklik, maka akan hilang. Dan jika dipindahkan kursornya ke bawah, maka tulisan username-nya akan ada lagi. Maksudnya gitu ke teman-teman. Maksud dari programnya. Tapi jika sudah diisi, dia tidak akan hilang kawan-kawan. Dia jadi seperti yang diprogram. Jika dia tulisannya masih username, maka akan kosong. Oke. Selanjutnya kembali ke desain, lalu kita klik kanan seperti tadi. Kita pilih fokus gain. Terus sebenarnya kita copy saja kawan-kawan. Dia tidak terlalu jauh berbeda.
kita cuma mengubah user mungkin jadi password, terus mengambil password fieldnya, lalu kita mengganti sesuai. Nah, password ini juga sesuai dengan teks editnya yaitu password. Dan oke, if variable pass, oke, sesuaikan saja ya kawan-kawan. Oke, untuk fokus loss-nya juga masih sama, bisa kita copy juga dan tinggal kita ubah. Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Nah, seperti ini hasilnya ya kawan-kawan. Jika dia di sana maka akan hilang, dan fokusnya berpindah, dia juga akan hilang. Tapi beda halnya dengan jika sudah terisi, maka walaupun dipindahkan akan tetap sesuai isinya. Oke, kawan-kawan semua, sekian konten saya tentang pembuatan form login menggunakan Java NetBeans. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang pas, karena saya juga dalam tahap masih belajar, dan jika emang untuk menjelaskan saya juga masih kurang lah. Jadi saya belajar, teman-teman juga belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini. Untuk button loginnya masih belum bisa digunakan karena belum saya buat, dan di konten selanjutnya saya ingin membuat video tentang menu utama menggunakan sidebar, dan ya begitulah. Tonton terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jika ada pertanyaan tulis di komentar. Oke, terima kasih teman-teman. See you next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.